وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertama sekali kita bersyukur Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita cintai dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mempelajari sebagian daripada agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan pahala di sisinya, tetap dirahmati dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man shalla alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi." Barang siapa yang bersalawat kepada satu keselawat, barang siapa mengucapkan kepada Rasulullah satu ucapan selamat, maka Allah Ta'ala akan berselawat ucapan selamat kepada dia sebanyak 10 kali. Itu di antara keutamaan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hendaklah kita selalu memperbanyak selawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, nantinya kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kajian mulai, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Awan, jemaah semuanya yang telah memberikan kesempatan bagi aku untuk memberikan tausiah, memberikan kajian agama pada malam hari ini. Ya, nama Ambo sering dipanggil oleh kawan itu Abu Qudamah. Ya, Ambo berasal dari Payakumbuh, tinggal di Gadri. Ya, alhamdulillah, Ambo diamanahi untuk mengurus yayasan, yaitu Yayasan Darul Hadis 50 kota yang bersekretariat di Gadri, Kecamatan Darussalam Palawan. Alhamdulillah, kita sudah memiliki sekolah tingkat SD maupun tingkat TK yang khusus dalam menghafal Al-Quran. Itulah sekedar pengenalan dari Ambo. Ya, mudah-mudahan dengan perkara ini kita saling mengetahui, saling mengikat, ya, saling mencintai satu sama lain. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan mencoba menjelaskan salah satu hadis Rasulullah SAW, hadis yang terdapat dalam kitab yaitu Al-Ulumul wa Hikam yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, lebih kurang 50 atau 52 hadis di dalam kitab ini, Jami' Al-Ulum wal Hikam. Insyaallah pada malam ini kita akan baca hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. An Abdullah bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dahulu karena saya bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah, inni wa'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka sungguhnya kau mendapatkan Allah tujahaka, itu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah,
Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Maka apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law istamat 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kalau seandainya umat ini semuanya berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, lam yanfa'uka, dan mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, sungguh mereka tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada kamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan pada diri kamu. Rufi'at al-kalam, benar-benar untuk menulis takdir itu sudah diangkat. Wajafat as-suhuf, dan lembaran-lembaran takdir itu sudah kering. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan haditsun hasan sahih. Hadis ini tingkatnya hasan sahih. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dikatakan ihfazillah tajidhu amamaka. Ya, Rasulullah mengatakan jagalah Allah, sesungguhnya engkau akan mendapatkan Allah amamaka, di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah saat engkau bahagia, maka engkau akan dikenali Allah pada saat engkau susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun lisubhaka. Ketahuilah sesuatu yang menimpamu atau sesuatu yang akan menimpamu itu tidak disebabkan karena, atau sesuatu yang menjadi kesalahan tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'uka. Dan sesuatu yang menimpamu itu bukan disebabkan karena kesalahan kamu. Wa'lam anna nafsul ma'asabar. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Wa al faraj ma'al karb. Ketahuilah bahwasanya jalan keluar itu yang akan ada. Ya, wa anal ma'al usri yusra, bahwasanya dalam kesusahan itu ada kemudahan. Nah, hadis ini juga diriwayatkan ya dikatakan sahih al-Khairi. Ya, Imam At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada yaitu Ibnu Abbas, ya, kepada Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan beberapa kalimat. Ya, ini merupakan wasiat yang agung, wasiat emas yang Rasulullah SAW kepada anak muda ini. Ya, kepada orang muda, anak muda. Ya, ini hanya bukan khusus kepada anak muda saja, ini terkhusus kepada seluruh, ya, seluruh umatnya, baik yang muda, baik yang tua, baik yang masih anak-anak. Ya, maka ini merupakan wasiat yang agung, wasiat emas yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Ya, apa wasiat tersebut? Yang pertama kata Allah, ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjaga. Ya, perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kalimat yang pendek. Ya, kalimat yang pendek tapi faedahnya sangat besar. Ya, sebagaimana dikatakan para ulama al-hadis, ini bagian daripada hadis Jawami'ul Kalam. Jawami'ul Kalam itu adalah Rasulullah berkata dengan kata-kata yang pendek, ucapan yang pendek, tetapi maknanya sangat. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalam. Ya, maka dikatakan para ulama, apa dimaksud dengan menjaga Allah? Kok kita disuruh menjaga Allah? Padahal Allah itu yang ciptakan kita. Ya, jadi apa sebenarnya makna kita menjaga Allah? Alhamdulillah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Allah. Maka timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menjaga Allah Azza wa Jalla? Ya, maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah yaitu ihfaz hududahu wa awamirahu wa nawahi. Jagalah batasan-batasan yang
maka kita harus melaksanakan perintahnya, itu menjaganya. Kemudian larangan-larangan yang Allah Ta'ala ya berikan kepada kita, maka kita tinggalkan larangan tersebut, maka itu disebut dengan menjaga Allah Azza wa Jalla. Begitu juga wa hifdzalika wa huwa al-wuquf 'inda awamir al-imtithal. Ya. Maka yang maksud dengan menjaga Allah juga di sini bahwasanya kita berhenti mencukupkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan cara melaksanakannya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan larangan tersebut. Maka inilah disebut dengan menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka sesuatu yang telah Allah berikan batasan kepada kita, batasan syariat, maka itu dah mulia melampauinya. Ya, dan mulia melampaui syariat tersebut, cukupkan syariat yang Allah Rasulnya berikan kepada kita. Itu dah boleh menambah, dah boleh belum mengurangi. Cukupkan apa yang dibawa oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk tersebut. Ya, maka apabila seorang telah menjaga melaksanakan perkara ini, maka dia akan termasuk orang-orang yang akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan dipuji. Menjaga batasan-batasan Allah, maka mereka akan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, "Hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafidh, man khashiya rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib." Ya, maka dikatakan inilah apa yang dijanjikan kepada kalian di kulli awwabin hafidh, bagi orang-orang yang mereka bertobat wa hafidh, mereka menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, yaitu man khashiya rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mereka kesendirian. Di waktu mereka sendiri mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang dimaksud dengan kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Kita jaga syariatnya, kita jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya apa perkara perintah Allah yang paling pertama, apa perintah Allah yang harus dijaga, yang harus diperhatikan. Ya, maka dikatakan oleh ulama di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga adalah tauhid, akidah. Maka ini harus dijaga. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita harus jaga. Jangan sampai meleset kepada kesyirikan. Ya, karena tauhid mengesahkan Allah ini adalah perkara perintah Allah. Sebagaimana Allah Taala katakan dalam hadisnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali kita menyekutukan. Maka hendaklah kita seorang muslim menjaga tauhid. Artinya ikhlaskanlah ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan syirik. Ini yang pertama. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW begitu dia menjaga tauhid ini sehingga dia menghabiskan waktunya sampai 13 tahun di kota Makkah untuk berdakwah kepada tauhid, mendakwakan mengesahkan Allah Azza wa Jalla, memurnikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sampai Rasulullah menghabiskan waktu selama 30 tahun. Dan ini adalah bentuk yang menjaga Rasulullah terhadap perkara tauhid. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan tauhid kita, akidah kita, membersihkan akidah kita dari perkara-perkara yang bisa rusaknya, dari kesyirikan, ya, dan sebagainya. Ya, maka ikhlaskanlah apapun jenis ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Salat kita harus bersihkan dari perbuatan riya, dari perbuatan sum'ah. Sedekah itu juga termasuk ibadah, kita bersihkan dari perbuatan riya. Ya, puasa, haji, dan apa semuanya, maka ikhlaskanlah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini perkara pertama yang harus dijaga. Ya. Kemudian perkara selanjutnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya untuk menjaganya adalah perkara salat. Ya, salat Allah Taala memerintahkan kita untuk menjaganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Kata Allah, jagalah salat, yaitu salat-salat dan salat pertengahan, salat. Ya, maka kita hendaklah menjaga salat, memperhatikan salat.
meletakkan awak, baca rukuk, baca sujud sebagaimana diajar Rasulullah SAW, maka kita harus perhatikan tersebut. Perhatikan kaifiah tata caranya. Begitu juga kita perhatikan kekhusyuan kita. Ya, begitu juga kita perhatikan kita baca pada saat salat. Terkadang awak lagi salat, terkadang awak baca dari buku dah tahu apa yang baca. Terkadang awak yang baca tidak paham gitu. Ya, ayat baca tidak paham. Ya, ketika kita membaca salat, tetapi yang apa yang kita baca tidak paham, maka salat kita itu jauh daripada kekhusyuan. Bagaimana salat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jaga perkara salat ini. Ya, sehingga juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan memuji orang-orang yang menjaga salatnya. Ya, sebagaimana Allah taala mengatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Bahwasanya mereka terhadap salat mereka selalu menjaga salat tersebut. Ya, jadi kita wahai kaum muslimin, Bapak-bapak, jagalah salat kita. Jaga waktunya, laksanakan pada tempat pada waktunya, ya jaga kaifiatnya, ya sampai waktu salat itu terlambat, ya jauh daripada waktunya sehingga kita dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apa kata Allah? Wailul lil apa kata Allah? Wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celakalah bagi orang salat. Orang salat seperti apa celaka? Orang yang mereka lalai dalam salatnya. Mereka salatnya itu ingin nampakkan kepada orang, ingin diperlihatkan kepada Allah, bukan untuk Allah. Ya, maka itu Bapak-bapak, kita harus menjaga salat kita. Dari kaifiahnya tentunya dengan cara kita belajar kembali, mempelajari kembali kaifiah tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man hafidha 'alayya kana lahu 'inda Allah 'ahdu an yadkhula jannah." Barang siapa menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjanji kepada dia akan memasukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Jadi dari itu begitu pentingnya bagi kita untuk menjaga perkara salat ini. Jangan sampai orang remehkan salat. Ya, jangan sampai masalah salat ini hanya sekedar bayutang saja tidak, ya, tapi adalah memberikan butuh perhatian, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk anak-anak kita, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau umur anak kita sudah 5 tahun, ya 7 tahun, maka perintahkan untuk melaksanakan salat. Perintahkan dia untuk melaksanakan salat. Kalau umur 10 tahun dah itu salah apa ya Rasulullah? Pukul, lopir, locuk uji Rasulullah. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap masalah sunnah ini. Ya, sebagaimana dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, ada seorang laki-laki yang dia sholat, maka sholatnya pada ketika Rasulullah lihat, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tumaninah. Maka Rasulullah mengatakan, irji' fasalli, kembali kalau kamu salat kembali. Sampai orang itu mengatakan 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW begitu perhatian dia kepada perkara salat ini. Ya, jangan sampai orang remehkan perkara salat. Sehingga para ulama, ya tidak ada syariat Islam selain daripada la ilaha illallah, selain daripada Allah. Barang siapa meninggalkan syariat Islam ini, salat ini, maka dia adalah kafir. Sebagaimana katakan Rasulullah SAW, al-ahdu bainana, bahwasanya perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu adalah salat. Maka barang siapa yang tidak salat, berarti dia sudah kafir. Itu ancaman Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak salat diancam oleh Rasulullah bahwasanya dia menjadi orang yang kafir. Tapi kalau dia meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, tidak ada ancaman kafir, tidak ada. Jadi menunjukkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk menjaga perkara salat ini. Ya, terutama kaifiahnya, tata caranya, bacaannya, kekhusyuannya, waktunya, perhatikan semuanya. Tempatnya, ya kita harus perhatikan. Nah, kemudian Bapak-bapak juga dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
harus dijaga oleh seorang muslim adalah masalah bersuci, masalah taharah. Ya, kenapa harus dijaga? Karena taharah ini merupakan miftahus salat, merupakan kunci salat. Kalau orang salat tetapi tidak bersuci dengan caranya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Bahwasanya tidak ada yang menjaga perkara wudu itu kecuali orang mukmin. Bahwasanya orang mukmin mereka akan menjaga wudu mereka. Mereka akan menjaga kesucian mereka. Ya, maka dari itu kita harus menjaga ya perkara wudu ini. Jangan sampai melaksanakan ibadah tetapi ibadah kita itu melaksanakan salat tanpa wudu, maka wudu salat kita tidak akan diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu, baca wudunya, jangan salah-salah. Ya, wudulah seperti wudunya Rasulullah. Ya, jangan sampai ada bagian daripada anggota wudu itu tidak sampai ke air. Maka ada tanda, maka terkena itu dengan ajaran Rasulullah. Wa ilal aqabi minan nar, kata Rasulullah. Celakalah bagi orang yang anggota wudunya itu tidak terkena air, maka itu nanti akan menjadi sebab api neraka. Jadi kalau wudu itu betul-betul, kalau bersih tangan itu di sela-sela aja itu, sampai air itu meratu ke jari aku, ke tangan awak, baik itu di kaki awak, di sela-sela jari-jari itu, sehingga air itu meratu. Ya, jangan asal-asal berwudu. Kalau kita wudu asal-asalan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka akibatnya sangat, ya akibatnya sholat kita akan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perkara selanjutnya yang harus kita jaga, yaitu perkara wudu. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perkara selanjutnya yang harus kita jaga adalah perkara iman kita, keimanan. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Sangat penting sekali kita perhatikan keimanan kita. Karena Rasulullah SAW katakan hadisnya, terkadang seorang mukmin itu pada pagi harinya dia beriman, sore harinya dia jadi kafir. Sore harinya dia beriman, terkadang pagi hari jadi kafir. Maka dalam hadis ini butuh kita menjaga keimanan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahfadhu aymanakum", dan jagalah keimanan kalian. Ya. Karena sesungguhnya keimanan itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah yazid wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan akan berkurang. Ya, iman itu akan bertambah dan berkurang. Bila iman itu akan bertambah, ketika taat, banyak beribadah kepada Allah, banyak melaksanakan ibadah kepada Allah, itu akan bertambah keimanan Allah. Dan akan berkurang. Bila akan berkurang, ketika banyak berdosa, banyak bermaksiat kepada Allah, maka iman itu akan berkurang. Ya, maka jagalah keimanan tersebut. Jangan sampai iman waktu rontok, jangan sampai iman itu habis dari hati awak. Kalau iman itu dah habis, lah payah apa-apa itu. Bagaimana ceramah agama disampaikan, bagaimana dalil disampaikan, ustaz-ustaz menyampaikan, kalau hati itu tidak ada keimanan, sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan bisa masuk ke dalam tersebut. Maka jagalah iman itu. Ya, jangan sampai hati awak itu dicemari dengan kekotoran maksiat yang kita lakukan. Jangan. Ya, jagalah keimanan kau. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian perkara yang harus kita jaga selanjutnya adalah ra's wal batar. Ya, kita harus menjaga kepala awak dan apa yang meliputi dalamnya, dan menjaga paru awak. Ya, menjaga perut. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dikatakan, al-istihya'u min Allah haqqul haya an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a wa tahfadha al-batan wa ma hawa. Ya, bahwasanya malu kepada Allah, yaitu malu yang sebetul-betul malu, yaitu seorang menjaga kepalanya apa yang diliputi oleh kepala tersebut, dan menjaga perutnya apa yang diliputi oleh perut tersebut. Artinya apa? Kita harus menjaga kepala awak, menjaga mata dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga telinga awak dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga lisan awak dari perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai awak banyak mengujian, jangan sampai mata awak itu melihat perkara yang haram, jangan sampai
kepala tersebut. Ya, begitu juga bakal buah dan sampai waktu memasukkan makan satu yang halal yang haram masukkan jago menurutku dari perkara-perkara yang haram, masukkan yang halal di dalamnya. Makanan yang makan, masukkan makanan yang halal. Minuman yang minum, masukkan minum yang halal. Begitu juga untuk anak awak, keluarga kita, istri kita, masukkan ke perkara yang halal. Jangan sampai masukkan perkara yang sesuatu yang haram di dalamnya. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Hendaknya kita menjaga kepala dan perut kita. Nah, kemudian ya juga termasuk perkara menjaga perut di sini, bahwasanya seorang menjaga hatinya. Ya, ini hati itu apa? Ibu, sesuatu yang paling wajib menjaga hati dari apa? Tentunya amalan hati wak. Jangan sampai hati wak rusak dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, seperti riya. Riya itu perbuatan hati kan? Ya kan? Jangan sampai riya menumpuk dalam hati wak. Jangan sampai ya dalam hati wak ada perbuatan dengki, hasad, alaih, sum'ah. Ya, maka hati aku jangan sampai hati aku selalu berbuat maksiat. Jagalah hati aku. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa-apa yang ada pada diri kalian, apa yang dilakukan oleh kepala kalian, apa yang dilakukan oleh mata kalian, telinga kalian, lisan kalian, hati kalian, perut kalian. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semuanya. Fahdharu, kata Allah. Maka jagalah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis lain, dalam ayat lain, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ya, kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, maka semua itu akan diberikan pertanggungjawaban. Ya, nanti pada hari kiamat ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihadapkan, kita akan ditanya oleh Allah tanpa ada penterjemah. Ya, maka mulut kita akan dibuka. Maka semua anggota badan kita akan menjadi saksi. Tangan dua ini akan disaksikan. Koma tangannya dua. Kaki yang belakang, koma kaki yang belakang. Begitu juga pendengaran dua, koma dengarkan. Begitu juga mata yang Allah berikan kepada kita, koma melihatkan. Itu akan ditanya nantinya pada hari kiamat. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian perkara selanjutnya yang harus kita jaga adalah menjaga larang-larang Allah Azza wa Jalla. Kita meninggalkan larang Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara yang harus kita jaga dari larang-larang Allah Azza wa Jalla itu adalah menjaga lisan kita, lidah kita. Ya, menjaga lisan kita, begitu juga menjaga kemaluan kita. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man hafidha baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah." Barang siapa yang menjaga di antara dua jenggotnya, yaitu antara kumis dan jenggot, apa itu? Lisan. Wa ma baina rijlaihi, di antara kedua kakinya, itu kemaluannya, dakhala jannah. Maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Jadi hendaklah kita menjaga kemaluan kita, menjaga lisan kita, dan sampai lisan Allah sangat gatal menciptakan orang lain, mencemooh orang